Satu orang perempuan dahulu, kakak seorang Mike, baru Bapak Pendeta akan bertanya. Silakan berdiri, sebut nama. Perkenalkan, nama saya Makolomi. Baik, Bapak Pendeta ingin kita berbagi, berkhotbah. Jadi untuk adik Mako tolong bilang bagi jemaat Tuhan, bagi semua rekan-rekan yang baru di ABCD, adakah perbedaan dulu sebelum CD dan juga sekarang ketika CD menjadi dewasa di dalam Tuhan? Dari pribadi adik Mako sendiri, mungkin dulu sebelum CD beta begini Bapak Pendeta, tapi setelah CD beta belajar untuk begini. Tolong sampaikan. Orang tua dari adik Mako dengar baik-baik supaya kalau pote kasih tahu Bapak Pendeta. Silakan, Bud. Perubahan atau tidak? Kalau tidak ada perubahan, kau lanjut katekisasi 1 tahun lah berambil surat CD. Dulu sebelum saya ditabis sidikan, saya masih melawan, sering berbohong kepada orang tua. Tetapi setelah saya ditabis, saya sadar bahwa saya akan mempertanggungjawabkan iman saya sendiri. Hingga saat ini saya ingin bertobat, tidak melakukan hal-hal yang seperti itu lagi. Terima kasih. Bapak mau boleh tepuk tangan untuk adik Mako. Jadi kalau orang CD dan dia tidak, jadi kalau orang CD dan kemudian dia tidak ada perubahan, kedewasaan itu nampak dalam dirinya, itu sia-sia. Orang biasanya ketika sebelum CD dia ada hal yang dinikmati, tetapi ketika CD dia akan pikir 2-3 kali untuk melakukannya jika tidak mempermuliakan Tuhan. Terima kasih adik Mako berbagi pengalaman iman dengan kita. Tidak adil kalau hanya perempuan. Ibu Taufik Sorong kasih satu laki-laki untuk supaya bisa membagi kisah hidupnya. Baik CD dewasa, CD anak-anak, silakan. Sorong terus pakai tawar-tawar. Lihaunya dok ya? Satu. Perkenalkan nama baru, kemudian cerita Perkenalkan, pengalaman. nama saya Mehabang. Sebelum saya diteguhkan diri, saya sering melawan dengan orang tua. Sekarang sudah ditabis, saya berubah. Saya tidak mau mengulang lagi hal-hal yang tidak memungkinkan. Itu saja. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kakak Mehabang. Jadi kalau dulu masih sering melawan orang tua, tentu melawan orang tuanya Mako dan kakak Meha berbeda. Karena laki-laki dengan perempuan, laki-laki melawan orang tua biasa 4 kali lipat, 5 kali lipat. Jadi kalau bilang mau bertobat dan hidup tidak seperti itu lagi, itu satu yang luar biasa. Bapak Pendeta tutup sekarang dengan minta orang tua dari anak-anak yang kata kesal di sini. Bapak Pendeta tidak akan berkhotbah sendiri. Kakak Sani tolong sorong bagi orang tua yang anaknya tabisidi. Apakah benar setelah tabisidi anak-anak dari bapak mama itu ada perubahan di rumah? Jangan sampai sebelum CD sonta lalu melawan, tapi ketika CD anggap sudah dewasa, maka orang tua jangan atur ketempuh hidup.
Tolong kasih satu orang tua. Silakan, Wani. Kasih dekat. Baik, nama saya Tur. Telah ini ambil keputusan ikut ke stasiun Sidi dan langsung sudah ditabiskan. Dan saya melihat sendiri dan anak dari kami ini agak berubah juga. Dari kecil dia ini selalu juga menyaut-menyaut yang tidak benar. Setelah tabis Sidi ini mungkin dia sudah sadar bahwa kehidupannya sudah dewasa dalam iman. Dan saya melihat itu juga saya sangat bersyukur kepada anak-anak kami yang telah ditabiskan. Itu saja. Baik, terima kasih Bapak Mama. Boleh tepuk tangan. Anak dari Mama siapa? Siapa anaknya? Coba berdiri, Mama pu anak nunggu Bapak Pendeta lihat Bapak. Oh, 2 orang uni. Silakan duduk. Mudah-mudahan betul ada perubahan. Tapi memang seketika orang Kristen memberi diri dewasa di dalam Tuhan, Kakak Cafik terima kasih. Boleh duduk. Mengikut Tuhan secara dewasa itu tidak mudah. Apalagi untuk anak-anak yang telah ditabis Sidi dan kemudian langsung memberi diri untuk menjadi majelis, melayani pekerjaan Tuhan. Ingatlah kedewasaan iman itu bukan diukur lewat apakah kita punya surat Sidi, apakah kita telah dewasa di dalam umur, itu semua tidak dapat diukur seperti itu. Tetapi bagaimana kedewasaan iman adalah mempertanggungjawabkan hidupmu di dalam terang kasih Tuhan. Amin kok? Jadi kalau bersyukur sore hari ini, bukan bersyukur karena pada akhirnya saya dapat surat Sidi, saya bisa pakai untuk urus BLT, saya bisa pakai untuk urus bantuan semua yang ada, saya bisa pakai untuk LAI, Bank Emu, bukan itu tujuannya. Tetapi bersyukur di sini karena dalam penyertaan Tuhan, kita mampu untuk mendapat kasih dan juga tuntunannya, mempertanggungjawabkan iman secara mandiri kepada Dia. Dari firman ini kita baca dan kita renungkan selama minggu ini. Murid-murid yang hidup bersama dan menyertai Yesus, mereka sempat ada dalam situasi ketakutan yang luar biasa. Ketika Tuhan mereka dianiaya dan disalibkan, Yesus disalibkan dan mati, mereka mengunci diri di dalam sebuah rumah di Yerusalem dan mereka takut terhadap orang-orang yang ada di sana. Dalam ketakutan mereka kemudian dikagetkan oleh kedatangan Yesus Kristus yang menunjukkan bekas lukanya. Ini hal menarik. Murid-murid telah meninggalkan Dia. Ketika penyaliban semua lari ke setinggal Yesus. Tetapi kemudian Yesus datang menemui mereka. Maka itu menjadi pelajaran untuk kita sekarang, secara khusus bagi anak-anak yang ditabis Sidi dan juga telah memberi diri untuk menjadi majelis. Ingatlah bahwa bukan engkau yang memilih mengikut Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih engkau untuk menjadi milik kepunyaannya. Amin kok? Amin kok? Jadi orang percaya jangan pernah berpikir bahwa kita yang mampu untuk memilih mengikut Tuhan. Tidak. Tetapi Tuhan yang memilih kita menjadi pengikutnya dan milik kepunyaannya. Murid-murid meninggalkan Dia. Tetapi ketika Ia bangkit, Ia mencari murid-murid. Tidak hanya untuk menemui mereka. Tidak hanya untuk bilang bahwa Dia benar bangkit. Tetapi Dia datang memberi tugas tanggung jawab kepada murid-murid untuk mengerjakan tanggung jawab pelayanan milik kepunyaannya. Maka orang Kristen yang telah dewasa, dia harus menunjukkan perubahan bahwa benar saya mempertanggungjawabkan panggilan Tuhan, kedewasaan saya dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau dulu belum Sidi, dia keluar jam 7 pagi, pulang jam 7 pagi berikutnya, maka Sidi seharusnya dia berubah. Amin kok? Sebelum Sidi dia lebih suka di gelap-gelap, kalau Sidi habis, minimal dia lebih senang di terang.
Sebelum sidi orang tua suruh beli garam, dia beli gula, maka setelah sidi dia harusnya benar ikut orang tua bu arahan. Jadi bapak mama orang tua lihat anak-anak yang belum ada perubahan, tuntunlah mereka. Tapi kalau terlalu kepala batu, bisik ambil di bapak pendeta supaya surat sidi bapak pendeta tulisan tanda tangan. Gampang pakai. Amin. Kok anak-anak yang baru sidi? Semangat, harus ada perubahan. Kalau tidak kita kumpul sore hari ini, duduk makan-makan semua sia-sia. Kita bersyukur bersama, kita belajar bahwa dalam kebersamaan, dalam memikul tugas tanggung jawab dan pilihan Tuhan, menjadi hal yang lebih mudah. Di Rejo Dida, kenapa kali ini Bapak Pendeta tidak mau syukuran per keluarga? Karena dengan kita bersyukur bersama, kita belajar untuk hidup di dalam persekutuan yang Tuhan kehendaki. Makan ayam nak koto makan ayam sama-sama. Makan batu nak koto makan batu sama-sama. Kalau syukuran pisah-pisah, separuh ayam, separuh kuda, separuh kerbau, akhirnya ada perbedaan di dalamnya. Tapi kalau begini kan enak toh? Amin kok. Kita lihat ayatnya yang ke-20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Orang Kristen seharusnya senantiasa bersuka cita ketika Tuhan ada dan memanggil dia. Karena Tuhan adalah Tuhan yang sama, yang mati dan bangkit untuk orang-orang pada masa itu, umat pada masa itu, dan juga Bapak Mama dan saya sekarang. Tuhan tidak pernah berubah, tapi seringkali manusia yang berubah ketika mengikutnya. Kita tahu bahwa kita tidak sempurna. Jatuh di dalam dosa menjadi satu hal yang sering kali kita lakukan. Tetapi orang yang dewasa di dalam iman, dia tidak akan menikmati kejatuhan hidupnya. Dia tidak akan punya hal yang lebih penting daripada Tuhan dalam hidupnya. Amin kok. Bahkan untuk hal-hal terkecil, sekarang yang paling penting untuk orang Kristen itu ini, HP. Itu paling penting. Son bisa lepas dari HP. Bangun tidur pertama dilihat HP. Ada di sini yang bangun tidur langsung angkat Alkitab dan baca. Angkat tangan coba. Ada kok? Bapak Pendeta jamin tidak. Begitu mata terbuka langsung. Cek pertama HP. Nanti mau tidur mata suberat juga dia bilang, ih mau berdoa tapi terlalu mengantuk. Taruh kepala tarik kain tapi tetap HP dalam kain. Tidur suku saya. Amin kok. Yang malu-malu bilang amin. Karena begitu adanya. Kita harus mulai berpikir apa yang paling utama dalam hidup saya. Ketika kita menempatkan Tuhan sebagai yang utama, percayalah bahwa hidup Bapak Mama dan saya, hidup adik-adik yang telah dewasa di dalam Tuhan, akan menjadi hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita.